percaya teman-teman semua yang lagi mendengarkan Go Student Online Sharing hari ini pasti dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum aku memulai untuk sharing hari ini, aku mau ingetin teman-teman dulu kalau Go Student Online Sharing akan tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore dan teman-teman bisa saksikan di channel YouTube Go Bogor. Nah, hari ini aku mau sharing mengenai normalisasi. Kira-kira teman-teman ada yang udah pernah dengar sebelumnya atau ada yang udah pernah baca? Kalau aku akhir-akhir ini di salah satu platform sosial mediaku, itu aku sering baca mengenai kata normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Nah, aku cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, normalisasi itu adalah tindakan membuat sesuatu seperti kegiatan, hubungan, pemahaman menjadi suatu hal yang biasa, normal, atau lazim. Contoh normalisasi yang negatif itu apa? Sistem kebut semalam, metode sistem kebut semalam. Pasti teman-teman pernah ya kalau mau ujian, terus baru belajar H-1 atau beberapa jam sebelumnya. Atau kalau dalam pelayanan juga misalnya kita mau H-1, besok kita pelayanan dan H-1 baru disiapin, atau kita datangnya telat besok pagi pas hari pelayanannya. Nah, itu merupakan normalisasi yang negatif. Tapi itu akan aku bahas lebih lanjut nanti. Nah, kalau kita terus melakukan dan menormalisasikan hal-hal negatif kayak gitu, sebenarnya berdampak juga loh buat kehidupan kita. Yang pertama, hidup kita jadi orang yang gampangan. Kita akan gampangin banyak hal dalam kehidupan kita, dan kita bakal hidup seenaknya, kita bakal hidup semaunya sendiri. Contohnya, yang akhir-akhir ini aku sering lihat di sosial mediaku itu adalah menormalisasi penyuka sesama jenis ya. Di agama kita, di agama Kristen sendiri juga diajarkan kalau laki-laki harusnya sama perempuan ya, bukan sesama jenis ya. Tapi kebanyakan orang menormalisasi itu ya. Contoh di kisah di Alkitab itu seperti kisahnya Sodom dan Gomora. Teman-teman bisa baca di Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Nah, kebanyakan orang-orang menormalisasi hal itu tuh yang tadi penyuka sesama jenis. Jadi dinormalisasi lah orang punya penyimpangan segala macam di Indonesia. Ada pro kontranya juga, dan kebanyakan ya nggak apa-apa lah gitu. Ya hak dia gitu, dan itu kan nggak merugikan kalian gitu. Jadi nggak usah ikut campur segala macam. Dan kebanyakan orang menilai kita yang kontra itu orang yang tidak open minded. Ya, jadi padahal sebenarnya teman-teman, orang-orang yang sedang menormalisasikan hal-hal seperti itu, mereka sedang mencari pembenaran dari kesalahan mereka, dari penyimpangan mereka, which is itu nggak baik dan nggak benar ya, karena di luar firman Tuhan, dan negara kita juga tidak mengizinkan hal-hal seperti itu. Nah, jangan sampai ya teman-teman hidup kita menjadi orang yang gampangan, orang yang semaunya sendiri, yang gak mau diatur apalagi sama negara, dan kita sebagai orang Kristen gak mau diatur sama firman Tuhan. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus cross check lagi untuk normalisasi apa yang membuat teman-teman hidupnya menjadi ngegampangin tuh. Nah, yang kedua, normalisasi yang kita sedang lakukan yang sedang kita lakukan itu sebenarnya secara nggak sadar kita sedang menurunkan standar kehidupan kita. Contohnya kayak tadi yang aku sebut di awal, sistem kebut semalam, metode sistem kebut semalam. Kalau dalam pelayanan kita kasih setengah-setengah, misalnya awal-awal pelayanan kita semangat banget gitu, persiapannya, deg-degannya udah dari seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Tapi makin kesini 3 tahun, 4 tahun pelayanan, persiapannya nggak mateng gitu, persiapannya itu effortless. Jadi persiapannya H-1 atau buru-buru ya seadanya aja deh, atau justru malah hari pelayanannya datangnya terlambat. Biasanya nggak pernah datang terlambat. Nah, kalau udah keseringan kayak gitu, terus kita normalisasi, ya udahlah nggak apa-apa datang terlambat juga, yang lain juga datang terlambat misalnya, atau ya udahlah datang terlambat juga, udah inget ini, udah sering lagunya misalnya gitu. Kalau yang aku sebagai penari, ya udahlah udah sering juga kok tariannya pakai yang ini ya, tariannya pakai yang itu, yang udah kita saling tahu. Sebenarnya ya teman-teman, itu jangan dinormalisasi ya pelayanan kayak gitu. Jadi Tuhan aja udah suruh di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini tuh udah bukan manusia lagi. Ini kita melayani Tuhan gitu ya. Tuhan yang
memberikan kehidupan buat kita, bukan sekedar cuma nafas biar hidup aja, tapi kehidupan buat kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngasihnya setengah-setengah gitu, karena di firman Tuhan udah dikasih tahu untuk kasih segenap hati kita untuk melayani Tuhan gitu teman-teman. Jadi kasih yang maksimal setiap harinya, jangan pernah mau turunin standar pelayanan kita, kehidupan kita gitu. Tapi ya nggak salah sih, kalau nggak salah sih maksudnya pelayanan dipersiapkan H-1 segala macam, atau tadi belajar beberapa jam sebelumnya gitu ya, nggak salah, tapi ada penurunan standar dalam diri kita gitu. Apalagi kalau pelayanan ya teman-teman, hati-hati, itu buat Tuhan bukan untuk manusia. Jadi lakukan yang terbaik. Oke? Ya aku mau ulang lagi tentang normalisasi tadi, akibatnya apa aja. Yang pertama, kita jadi hidup gampangan kalau normalisasi, sering menormalisasikan banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak benar, yang tidak seharusnya dilakukan ya. Kita jadi akan hidupnya gampangan, terus hidupnya sembarangan dan semaunya sendiri, nggak mau taat, akhirnya jadi pemberontak. Jangan ya teman-teman, kita nggak boleh kayak gitu. Terus jangan juga kita menurunkan standar kita dengan adanya normalisasi yang tidak baik itu. Jadi teman-teman harus hati-hati, oke? Nah, jadi yang aku sebagai orang Kristen pun ya, normalisasilah hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yang hidup dalam kekudusan, karena memang sudah seharusnya seperti itu orang Kristen, anak Tuhan. Oke teman-teman, semoga firman ini bisa menjadi berkat juga untuk teman-teman, karena aku pribadi ini menjadi evaluasi bagi diriku sendiri juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Go Student Sharing selanjutnya. God bless you.